Selamat malam dan selamat datang kembali di Manai Berkisah. Hari ini kita tidak hanya akan bercerita, kita akan membuka sebuah lembar sejarah yang tertutup debu selama hampir setengah abad. Kita akan menyusuri jejak waktu yang hilang dan mencoba menjawab pertanyaan yang menggantung selama 40 tahun lamanya. Kisah ini berlatar di negeri Argentina, tepatnya pada tahun 1984, di bulan Oktober. Saat itu dunia berbeda. Tidak ada internet, tidak ada GPS, tidak ada smartphone, komunikasi terbatas, jarak terasa begitu jauh. Di sanalah, di sebuah kota pantai yang indah bernama Mar del Plata, tinggal seorang remaja bernama Diego Fernandez. Saat itu ia baru saja menginjak usia 16 tahun. Usia yang paling indah, masa di mana darah muda berdesir kencang, masa di mana dunia terasa begitu luas dan penuh kemungkinan. Namun pada bulan Oktober itu, Diego melangkah keluar dari kehidupannya dan tidak pernah kembali. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, tidak ada jejak. Seolah-olah bumi ini menelannya hidup-hidup. Selama 4 dekade keluarga hidup dalam ketidakpastian. Harapannya perlahan memudar menjadi keputusasaan. Hingga akhirnya jawaban itu datang bukan dari kota kelahirannya, melainkan dari ibu kota negara, Buenos Aires. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Mengapa jasadnya ditemukan di tempat yang begitu jauh? Apa yang sebenarnya menimpa remaja berusia 16 tahun itu? Mari kita bedah satu persatu dengan detail, dengan keseriusan dan dengan rasa hormat terhadap kisah hidupnya. Selamat menonton, yuk kita mulai. Sebelum masuk ke inti misteri, mari kita kenali dulu latar belakangnya. Bayangkan kita berada di Mar del Plata, Provinsi Buenos Aires, Argentina. Kota ini dikenal sebagai kota wisata, kota yang selalu hidup dan penuh orang. Namun di balik keramaian itu tersimpan kesedihan mendalam bagi keluarga Fernandez. Diego lahir dan besar di sini. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang normal. Menurut cerita tetangga dan kerabat, Diego digambarkan sebagai remaja yang sangat wajar. Ia memiliki sifat yang baik, ia memiliki teman-teman, dan ia memiliki rencana masa depan. Tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Diego memiliki masalah berat atau memiliki keinginan kuat untuk pergi meninggalkan rumah selamanya. Ia adalah anak yang dekat dengan keluarganya. Kita harus memahami suasana Oktober 1984. Di belahan bumi selatan, Oktober adalah awal musim semi. Cuaca mulai hangat, hari mulai panjang. Namun bagi keluarga Diego, bulan itu menjadi awal dari kegelapan yang panjang. Di tahun itu, televisi masih menjadi hiburan utama. Untuk menelpon kerabat jauh harus lewat telepon umum atau sambungan operator. Jika seseorang pergi ke kota lain, mereka benar-benar hilang kontak sampai mereka kembali. Dunia terasa sangat besar dan misterius. Jadi ketika seseorang hilang di masa itu, pencariannya jauh lebih sulit dibandingkan sekarang. Diego tidak pernah sekalipun pergi tanpa pamit dalam waktu yang lama. Maka dari itu ketika ia tidak pulang pada hari itu, alarm bahaya langsung berbunyi begitu keras. Kini kita masuk ke babak paling krusial. Hari di mana segalanya berubah. Berdasarkan laporan resmi dan data kepolisian, kejadian ini berlangsung pasti pada bulan Oktober tahun 1984. Pada hari itu aktivitas Diego terlihat biasa saja. Pagi harinya ia bangun seperti biasa, sarapan dan bersiap untuk pergi. Kesaksian mengatakan bahwa Diego keluar rumah dengan keadaan normal. Jam menunjukkan waktu sore. Matahari mulai condong ke barat. Itu adalah kali terakhir Diego terlihat oleh mata orang yang mengenalnya di Mar del Plata. Malam mulai turun, jam dinding terus berdetak, pukul 7 malam, 8 malam, 9 malam, Diego belum pulang. Awalnya orang tuanya berusaha tenang. Mungkin dia menginap di rumah pamannya
Atau mungkin dia belajar kelompok sampai larut? Namun dugaan itu runtuh ketika keluarga mulai menghubungi semua kerabat dan teman-teman dekatnya. Jawabannya sama, Diego tidak ada di sini. Kepanikan mulai melanda. Pencarian besar-besaran langsung dilakukan malam itu juga di seluruh penjuru Mar del Plata. Menerangi jalanan, memanggil-manggil namanya, namun hanya keheningan yang menjawab. Keesokan harinya, laporan resmi dibuat ke kepolisian. Tim penyidik turun tangan. Mereka memeriksa rumah sakit, memeriksa kantor polisi lain, memasang poster pencarian orang hilang. Namun, hasilnya nol. Tidak ada saksi mata yang melihat kejadian mencurigakan. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada uang yang diambil dari rumah. Tidak ada surat perpisahan. Diego Fernandez lenyap begitu saja dari permukaan bumi tepat di bulan Oktober 1984. Dan waktu pun mulai berlari. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Oktober 1984 berganti menjadi 1990-an. Dunia mulai berubah, musik mulai berubah, fashion berubah, teknologi mulai masuk. Namun, nasib Diego tetaplah sebuah tanda tanya raksasa. Kasus ini masuk ke dalam arsip cold case atau kasus dingin. Biasanya, kasus seperti ini akan terlupakan, tertimbun oleh kasus-kasus baru yang lebih hangat, tapi tidak bagi keluarga di Mar del Plata. Bagi mereka, setiap hari adalah hari penantian. Orang tua Diego menua, rambutnya memutih, kulitnya berkerut. Mereka menunggu kabar, sekecil apapun. Ada harapan bahwa suatu hari bel pintu akan berbunyi dan Diego akan berdiri di sana, sudah menjadi pria dewasa, dan berkata, "Aku pulang." Namun harap itu tak kunjung tiba. Selama 40 tahun, nama Diego hanya menjadi kenangan, menjadi nama di atas batu nisan yang kosong, menjadi doa yang tak kunjung mendapat jawaban duniawi. Banyak teori yang bermunculan namun tanpa bukti. Semua hanyalah angin lalu. Waktu akhirnya menjawab. Hampir 40 tahun tepat setelah kepergiannya, sebuah berita datang dari ibu kota. Di Buenos Aires yang terletak sekitar 400 km dari Mar del Plata, pihak berwenang menemukan sisa-sisa jenazah yang sudah terkubur atau terabaikan selama waktu yang sangat lama. Awalnya ini dianggap sebagai orang yang gak dikenal. Namun berkat kemajuan teknologi DNA dan sistem pencocokan data internasional yang canggih di era modern, sebuah kebenaran mulai terkuak. Sampel DNA diambil dan dicocokkan dengan data keluarga Diego yang tersimpan. Prosesnya panjang dan menegangkan, dan akhirnya hasilnya keluar. Positif, cocok. Itu adalah dia. Itu adalah Diego Fernandez, remaja berusia 16 tahun yang hilang dari Mar del Plata pada Oktober 1984. Ditemukan kembali di Buenos Aires setelah 40 tahun lamanya. Penemuan ini memecahkan misteri keberadaannya, namun justru membuka pertanyaan besar. Bagaimana dia bisa sampai ke Buenos Aires? Apakah dia hidup di sana selama puluhan tahun dengan identitas baru? Atau jasadnya dibawa ke sana segera setelah kejadian? Berdasarkan analisis, diperkirakan Diego meninggal dunia tidak lama setelah ia menghilang. Artinya, ia mungkin sudah berada di tanah asing itu selama hampir 40 tahun sebelum akhirnya dikenal kembali. Hingga hari ini, meski jasad telah ditemukan dan identitas terkonfirmasi 100%, masih ada banyak detail yang belum sepenuhnya terungkap ke publik mengenai proses perpindahannya dari Mar del Plata ke Buenos Aires. Kita tidak akan pernah tahu secara pasti apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, dan apa yang ia alami di detik-detik terakhir hidupnya. Yang jelas, perjalanan hidup Diego yang seharusnya panjang terhenti begitu saja di usia yang sangat muda, jauh dari orang yang menyayanginya.
Jadi teman Manai, mari kita simpulkan fakta yang pasti dan yang tak terbantahkan dari kisah ini. Nama Diego Fernandez. Usia saat hilang 16 tahun. Waktu bulan Oktober tahun 1984. Kota asal Mar del Plata. Lokasi ditemukan Buenos Aires. Lama hilang 40 tahun. 40 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Cukup untuk mengubah anak kecil menjadi kakek nenek. Cukup untuk mengubah wajah kota. Namun, DNA dan kenangan tidak pernah bohong. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidup ini sangat rapuh, bahwa seseorang bisa hilang dalam sekejap mata, dan jawaban bisa datang setelah waktu yang sangat lama. Meskipun akhirnya berakhir dengan air mata dan duka yang mendalam, setidaknya kini misteri itu telah usai. Diego telah ditemukan. Keluarga akhirnya bisa menguburkan jenazahnya dengan layak. Semoga dia tenang di sana. Semoga dia tahu bahwa dia tidak pernah dilupakan. Teman Manai, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan merenungi kisah tragis ini. Jika kalian memiliki pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, subscribe Manai Berkisah supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Manai pamit undur diri. Selamat malam dan selamat tidur. Bye bye.